Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini akun saya yang keberapa ini? Tentang belajar TikTok Affiliate ya. Setelah tadi saya upload pertama, terus saya antar anak sekolah, terus kegiatan saya nungguin sebentar anak saya berangkat, yang satunya saya pergunakan untuk lari-lari di tempat, mungkin ada 10 atau 20 kali bolak-balik, dan membuat saya akhirnya fresh kembali dan semangat lagi untuk konten teman-teman. Saya ingin cerita lagi tentang TikTok Affiliate. Saya mendengarkan dari Bang siapa ini yang di Bang Encels, dia cerita bagaimana re-upload video pendek yang kalian buat berpotensi bisa menghasilkan ratusan juta per bulan. Wah, re-upload video yang kalian buat berpotensi hasilkan ratusan juta per bulan. Nah, saya kok jadi tergelitik teman-teman. Akhirnya saya ikutin cara beliau. Jadi, video-video yang saya buat di TikTok, saya coba mirroring ke sini, ke akun ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat di short-shotnya, banyak adalah video-video saya yang dari TikTok Affiliate saya re-upload. Saat ini belum ada yang namanya kena copyright segala macam dan aman, karena cenderungnya yang saya edit tanpa musik saya lepaskan ke sini gitu teman-teman. Jadi saya nggak tahu kedepannya seperti apa, tapi jujur di YouTube, di akun saya yang satunya, akun saya pribadi Supriyanto CahPC, itu sudah menghasilkan, walaupun penghasilannya 1 tahun sekali, tapi minimal ada potensi jutaan yang ada di sana. Dan saya sudah membuktikan memang udah dapat 1 juta lebih 1 tahun. Kalau TikTok 1 juta itu hanya sebulan. Saya dapat di bulan ini, saya dari 2 akun dapat 2,5 jutaan. Terbukti ada. Nah, kalau kita coba mirroring, kalau yang dibilang tadi, dengan tinggal re-upload ada potensi, benar. Apalagi nanti kalau sudah ada yang bisa diarahkan lagi ke produk ke satu lagi, yaitu ke Shopee. Jadi dari YouTube, di promonya di YouTube, view-nya tinggi, diarahkannya ke entah ke Shopee. Nah, ke depan nggak tahu juga, siapa tahu bisa kerjasama juga dengan TikTok. Jadi, tinggal sebar promonya di short-nya YouTube, larinya ke TikTok, bisa juga dong. Sebenarnya bisa aja kan? Nggak harus kayak gitu, tapi caranya kayak marketing, teman-teman. Jadi, produk ini bisa didapatkan di sini, itu udah bisa. Jujur sebenarnya bisa. Tetapi nggak langsung nge-link bahwa, oh ini ada penjualan dari si YouTube. Tapi aku rasa secara manual pun bisa. Nah, ini potensi teman-teman. Jadi selama ini kalau saya sudah ngonten, bahkan mungkin video saya udah ribuan ya sekarang di TikTok ya, karena target saya gila-gilaan waktu itu ya. Jadi setiap hari upload aja. Kalau dicek gimana cara ngecek itunya ya, total video saya yang udah saya upload di TikTok berapa ya? Sebentar kita cek ya teman-teman. Intinya bahwa sudah mulai zamannya sekarang gimananya satu konten lintas platform. Dia sekali upload di TikTok, upload juga di Instagram, YouTube, dan mungkin juga di Shopee. Kalau Shopee jujur saya belum pernah nyoba ya. Karena jujur saya Shopee itu masih agak-agak keder ya. Yang saya di sana sebagai seller, dan seller produk saya aja, dan jalannya ya jalan di tempat aja gitu. Running, tapi ya itu tumpahan dari yang organik saya sendiri gitu ya. Oke teman-teman, saya coba tes video saya itu udah berapa sih? Bisa ketahuan nggak ya? Karena di langsung TikToknya nggak kelihatan bro. Jadi harus di searching dulu akun saya, baru ketahuan. Sebentar, coba cek ya. Nah, salah. Kalau video ketahuan, nggak kena video. Oh, nggak ketahuan bro. Nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan totalnya. User. Kalau user kelihatan nggak? Oh, 2008 video ini bro. 2008 video ya. Bayangkan. 2008 video yang sudah saya upload ke TikTok utama, walaupun entah isinya ngawur, amburadul, pasti ada potensi. Nggak mungkin saya sudah buat bikin 2000 video itu nggak ada yang mendingan enak dilihat gitu ya. Pasti ada kan, terbukti sudah bisa menghasilkan ya. Gimana ngeliatnya kalau penghasilan totally di TikTok itu gimana caranya? Ada nggak sih? Kayaknya nggak ya. Karena adanya per bulan ya. Kan saya beberapa bulan yang bikin itu, dan itu kena pelanggaran terus teman-teman. Video saya di TikTok tuh di bulan-bulan September, sebelum September sampai September itu kena pelanggaran mulu. Adanya man, tapi years nggak ada. September itu saya dapat 1,2. Nah, berarti Oktober ada kenaikan nih, 1,3. Setelah saya coba rutinkan naik 300 ya teman-teman. Agustus 600. Juli 500. Juni 800. Oh, ada naik berarti ya?
Oh, saya baru mulai di bulan Juni ternyata. Juni, Juli, Agustus, September. Ini masuk bulan kelima. Oh, baru nih ternyata. Saya juga baru nggak ya. Kita cek ya, teman-teman. Kita cek bareng-bareng yuk. Ini di bulan apa nih? Juni ya. Jadi ternyata saya adanya di bulan Juni. Nih, kan ini nggak bisa namanya Juni. 800. Juli 500. Nah, ini Agustusnya di Juli, September ini saya kena pelanggaran 600. Ini bulan apa tadi? Ini di bulan Agustus, teman-teman. Agustus 600. Terus September itu 1,2. Wah, berarti udah agak mendingan. Udah mungkin pelanggarannya udah mulai dilepas bagian kali ya. Saya nggak bisa jualan. Nah, alhamdulillah di bulan Oktober 1,3. Jadi kalau dilihat dari sini ada terus pertumbuhan ya teman-teman, walaupun sedikit-sedikit. Nah, walaupun sedikit-sedikit terus ada pertumbuhan. Nah, bayangkan dengan video 2000 saya waktu itu, saya delete aja gitu. Karena saya pasti karena pelanggaran segala macam, tapi sekarang ternyata mulai ada trik baru, cara baru gimana di re-upload. Nah, sambil YouTube saya yang ini bertumbuh bisa dapat 1000 subscriber, terus nanti 4000 jam tayang bisa monet ya. Kalau udah bisa monet dan tidak pelanggaran ternyata wow, view-nya kan meledak karena sehari aja saya kurang lebih sudah ada 16 video. Kayak kemarin ya, kalau saya belum gempur lagi bisa kan 30 sampai 50 video, berapa banyak potensi yang muncul teman-teman. Kalau ngomongin hasilnya ratusan juta, sebenarnya trikinya bisa gitu. Nah, ini teman-teman, jadi ingin saya ingatkan kembali ke diri saya sendiri bahwasanya untuk mencari duit itu ada polanya, ada pembelajaran yang bisa kita pelajari teman-teman. Enggak tergantung kita bakat ataupun dimodalin orang tua, pintar segala macam, enggak juga gitu. Tetapi ada proses pembelajaran yang kita bisa pelajari dari orang-orang yang sudah berhasil di situ gitu. Kita liatin, oh mereka ngelakuin apa, kita ikutin caranya. Nah, kacaunya sekolah kita, pendidikan kita tuh tidak mengajarkan ke situ. Kecenderungannya makanya banyak yang lulus SMA bingung nyari kerjaan, kuliah bingung nyari kerjaan, bahkan ujung-ujungnya nanti yang kuliah yang pinter-pinter itu bekerja kepada teman-temannya yang dulu bandel-bandel nggak pernah mau belajar, yang cuman main-main aja. Yang mereka justru fokusnya di jadi usaha entrepreneur, karena mereka nekat jadi wirausaha entrepreneur modal gendeng aja karena udah nggak ada yang nerima ya, nyari kerja sono nyari kerja nggak bisa, udah mendingan gue belajar usaha. Dan mereka ternyata malah rata-rata berhasil karena modalnya nekat, ngawur, walaupun bangkrut segala macam, tapi ujung-ujungnya malah cenderung banyak yang begitu. Coba teman-teman perhatikan, teman-teman sampean yang di sekolah itu duduknya paling belakang, yang paling bandel, nggak pernah belajar, nggak pernah nulis, yang telat mulu, itu cenderung mereka mental otak kanannya gendeng. Nah, otak kiri yang lurus ya, saya termasuk otak kiri yang selalu di depan, nggak manut setikopa dawuh dari guru gitu ya, dengerin guru, dengerin ini, selalu bukan berarti itu jelek, tetapi harus combine teman-teman. Jadi otak kiri oke, otak kanan juga yang bagus tuh otak seimbang, tambah lagi CI, tambah lagi emotional quotient, dan satu lagi tambah lagi kalau yang keren, makin keren lagi tambah spiritual quotient. Jadi emotional quotientnya gimana beraninya, susahnya, sedihnya itu bisa diatur, di manage. Pada saat harus berani, pada saat harus bersedih, pada saat harus merendah, tapi harus pada saat tempur berani. Nah, itu mental ini biasanya nggak bisa seimbang teman-teman. Saya cenderungnya dulu penakut, sedih, nggak pede. Yang mestinya saya otak kiri saya belajar udah benar, mesti saya pede. Saya berani tampil, berani ngoceh, berani ngomong, berani disiplin, berani maju ke depan. Kudunya begitu. Tapi saya dulu satu sisi saya jujur berani, tapi satu sisinya nggak ada. Saya nggak punya nyali untuk ke situ. Akhirnya menumbangkan karir saya. Dan alhamdulillah mulailah saya keresahan itu timbul. Saya membaca segala macam, akhirnya bisa membuang itu gitu. Bisa merubah sedikit lah gitu dari seorang benar introvert, bahkan sekarang cenderungan rada-rada kalau dilihat kadang-kadang muncul ekstrovertnya juga gitu teman-teman. Jadi kalau diomongin bahwa tinggal re-upload video pendek yang kalian buat berpotensi bisa hasilkan ratusan juta per bulan, itu memungkinkan. Tetapi ayo kita buktikan bareng-bareng. Jujur saya sendiri belum bisa membuktikan. Yang bisa saya buktikan detik ini adalah bisa menghasilkan jutaan rupiah. Itu udah terbukti ya. Proven ya. Sudah proven di sini tadi bahwasanya saya yang bener-bener masih newbie, yang nggak ngerti apa-apa, modalnya bukan dekat ngawur, upload aja, terus pelan-pelan pada perbaiki dari kayak gini nih teman-teman, saya ngeliatin, sampai saya mencari-cari kayak gini nih, lighting berapa harganya, cara gimana kok keren gitu ya. Itu dari proses pembelajaran perjalanan. Sampai saya beli kayak gini udah berapa banyak saya beli,
saya Mixio itu yang saya jualin ternyata jebol-jebol juga patah. Bahkan ini yang cuman berapa ribu, ini nggak nyampe 30.000, ini malah masih bisa nih. Kadang-kadang unik gitu ya. Saya beli yang puluhan ratusan ribu malah jebol patah nih. Ini yang kayak gini-gini malah yang murah, ini nggak nyampe 10.000 malah bisa awet. Nah, itu teman-teman, jadi proses pembelajaran. Jadi jangan merasa bahwa kalau udah usia, udah kuliah, udah lama, sampai S1, S2 udah jago. Tidak. Saya udah membuktikan, proven diri saya sendiri bahwa dulu saya masih bodoh, dapat rezeki. Saya kuliah S1 dapat rezeki, kuliah S2 ya gitu dapat rezeki. Tapi semua itu kalau saya stuck, saya nggak bergerak, ya udah mati. Saya dulu pernah berpikir kalau udah S1, S2 udah jadi bos, udah enak tinggal terima gaji. Ternyata tidak, pemikiran itu terus berubah, teman-teman. Saya sekarang udah nggak peduli lagi seperti itu. Saya tidak, saya S2 nggak ngaruh, S1 nggak ngaruh. Tetap kita hormatin, ilmu itu adalah the best, tapi jangan cuma terkagum-kagum dengan dirimu sudah. Zamannya udah berpikirnya bukan ke situ lagi, bro. Karyamu apa? Nah, sekarang berbicara bukan ijazahmu dari mana. Harvard, nggak peduli lu Harvard, karyamu ada nggak? Kalau nggak ada karya, nggak ada bermanfaat masyarakat, ya udah tumbang gitu. Tapi sebenarnya adalah yang urgent adalah ilmunya, bukan ijazahnya. Tapi kalau teman-teman belajar dengan ada ijazahnya bagus gitu. Tapi zamannya udah tidak hanya berbicara tentang itu, tapi hasil karya kita apa, kemampuan kita apa, kebermanfaatan kita apa. Lebih better ini. Bahkan saya berpikir di masa depan nggak tahu pendidikannya seperti apa. Bisa jadi sekolah kuliah itu udah berubah lagi, bahwa belajarnya tuh nggak seperti itu lagi gitu. Tapi belajar from everywhere, belajar dari mana aja, kapan saja. Kayak seperti TikTok Affiliate ini kan kecenderungannya kita bisa bekerja dari mana saja. Dari kampung, dari puncak gunung, dari lautan terdalam, dari bunker, selagi ada internet, selagi ada koneksi, tersambungkan. Dan ini salah satu dream saya, cita-cita saya. Wow, saya dulu bergerak, bermimpi apa ya, pengen kerja dari mana aja. Saya pengen sambil jalan-jalan ngasilin duit, saya happy, otak saya nggak terpentok di ruangan seperti ini saja selama 24 jam sampai tua, sampai saya kembali ke hadiratnya gitu ya. Saya tidak pengen itu, tapi pengen around the world. Saya pengen keliling dunia, tapi tetap berkarya, tetap bisa menghasilkan, tapi saya juga bisa mendapat kebermanfaatan buat diri saya sendiri. Saya bertumbuh gitu. Usia bertumbuh, kemampuan bertumbuh. Jangan sampai usia bertumbuh, kemampuan makin stuck, makin bodoh, makin tolol gitu ya. Kalau kata Gus Ikdam. Yuk kita teman-teman belajar lagi. Mungkin lagi semangat-semangat karena habis lari ini, jadi ngomong cepat. Ya mohon maaf kalau tidak kebenaran dan ada kesalahan, tapi kalau ada manfaatnya silakan gaspol. Yuk kita gaspol. Kita re-upload ke YouTube misalkan, ke TikTok lah, ke Instagram silakan. Dan cari yang dilarang gimana. Makanya hati-hati sekarang menyebutkan, jangan sampai, kalau bisa mulai dirubah. Salah satunya trik yang saya dengarkan adalah pada saat itu ambil di keranjang kiri bawah. Jangan disebutkan keranjang kuning kiri bawah. Kalau diambil keranjang kuning kiri bawah hanya untuk TikTok. Tapi kalau keranjang kiri bawah itu bisa untuk Shopee katanya. Tapi saya belum pernah mencoba Shopee. Saya sekarang enjoy-nya di YouTube, belum ada hasilnya teman-teman ini. Tapi dengan teman-teman menonton view aja udah wow, saya udah happy teman-teman. Karena nanti dengan view tinggi, subscriber bertambah, insya Allah rezeki juga ada. Tapi sejatinya adalah saya ingin sharing ini, bercerita, dan saya mengingat-ingat apa yang saya lakukan tadi. Saya taruh di sini, saya pun belajar untuk diri saya sendiri teman-teman. Kalau ada manfaatnya, terima kasih. Moga jadi amal ibadah. Dan kalau ada kekurangan, itu memang kekurangan dari saya teman-teman. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.